Pengayuh Rakit, karya Inggit Putri Amarga. Sebab segala yang mendatanginya selalu pergi setelah beberapa puluh hari sambil duduk mendekap lutut di tepian rakit. Kepada air sungai yang penuh wajah matahari, pengayuh rakit meratapi perannya di kelahiran kali ini, yang baginya serupa sepetak tanah yang hanya layak ditanami sawi. Tanah gembur dan berhumus di lapisan pertama, keras dan berbatu di lapis-lapis lainnya. Tak ada tanaman tahunan yang dapat subur di tanah seperti itu. Mereka hidup, tapi hidup seperti payung terkatup. Pokok jati di belakang rumahnya semacam bukti. Belasan tahun akar menjalar, tubuh hanya mampu setinggi lembu. Daun kalah lebar dengan daun telinga anak gajah. Lingkar batang lebih ramping daripada lingkar pinggang atlet renang. Jati yang tumbuh terhambat kerap membuatnya ingat pada pohon cita-cita yang sejak kecil tertanam di ladang dada. Batang kerdil, daun mungil, tiada buah meski sepentil. Sementara para sawi di tanah itu, dengan panjang akar hanya beberapa senti, mampu mencapai puncak hidup dalam puluhan hari. Daun-daun muda tengadah seperti tangan berdoa. Daun-daun tua rebah di tanah bagai petualang istirah. Sayang, sebelum kembang-kembang sawi lahir, hubungan tanah dan tumbuhan berakhir. Sawi dicerabut, tanah melompong ditertawai kabut. Melompong, serupa wajahnya saat segala yang mendatangi hanya singgah beberapa puluh hari, lalu pergi. Hewan atau manusia, malaikat atau hantu, bahagia atau pilu. Alih-alih menjemput penumpang, di tepi sungai untuk diantar menyeberang, pengayuh rakit terus-menerus meratap. Buaya menyembul dengan mulut mangap. 2018. Perasaan Sungai, karya Acep Zamzamur. Sepanjang musim, air mataku mengalir padamu. Malam demi malam ku tempuh dalam kebisuan. Tanganku menjengkal sungai dan laut, dan selalu kutemukan isyarat sunyi, hanyut menjadi kata-kata. Di pantai, yang kucatat hanya suara, gemanya masih dikirimkan luka yang sama, menjemput setiap prahara. Dan perahu yang melayarkan rindu tak akan pernah kembali ke dermaga. Ia telah menjadi bagian dari rahasia waktu. Sepanjang musim, air mataku terus mengalir, melampaui mimpi dan pengembaraan. Telah kubongkar seluruh keraguan, bahkan cinta yang kini tinggal getarnya akan kususun menjadi persembahan terakhir.
1988. Pedagang, karya Adimas Immanuel. Pagi melemparkan diri kita ke atas mobil bak terbuka. Di antara sayur mayur, buah-buahan, rempah-rempah, dan kacang-kacangan. Wajah kita memucat, memudar gejolak, membayangkan semarak masa kanak-kanak tersisa sedikit bahagia. Dada penuh warna. Kendaraan ini menuju sebuah pasar. Hiruk pikuk pesona kita remuk, habis dimangsanya. Kepada mereka kita serahkan sawah-sawah, ladang buah, padang bunga bukit, air hujan, sungai, wewangian hutan, hati yang menyala, dan kerinduan yang tak kunjung sirna. Mereka akan menukar kita dengan anggur, gandum, sutra, linen, dan permata. Kita diberi sepasang sayap, tapi tak semata burung. Kita terima kebebasan, tapi tak diajar bersuara. Bahasa menjadi gaung yang mengejar kita. Setelah jalan menikung, ini kan yang kau sebut perhentian? Kendaraan ini terus melaju tanpa peduli hari-hari, nilai tukar maupun tangkapan yang berguncangan. Kita tak akan bisa saling menggoda, mencuri pandang, meningkahi ragu di kebun sendiri. Tidak akan. Anjing Kidal, karya Nirwan Dewanto. Berapa lama sudah aku tak melihatmu, sayangku. Tapi aku masih juga berkata, pergilah. Pergilah. Rumah ini milikku sekarang. Akan kurawat semua kitabmu, jam tanganmu, pisau cukurmu, album potretmu, segenap gerabahmu. Pergilah. Nun di sana mereka telah lama menunggumu. Para penyair, pegawai kota praja, perawat bayi, penjaga pintu kereta, penyigi gardu listrik, pemilik restoran. Mereka mendengar lolongmu ketika seluruh kota hampir saja terhapus oleh hujan berbilang malam. Bukankah kau pembuat segala payung, perahu, dan perumpamaan? Ulurkan tanganmu sebelum mereka seperti lenyap, sebelum kemarau datang menyergap. Aku yakin kau bawa bubuk kopi dan sobekan gaunku agar kelak kau mampu kembali dan mengasihiku lagi. Sungguh, kau tak akan percaya cintaku. Tangan kananku tertindih petunjuk jalan ataukah peti mati, aku tak tahu pasti. Aku tetap berada di halaman yang itu-itu juga. Masih tercium olehku bau rambutmu dan celah susumu, sehingga aku tetap saja jatuh birahi. Sambil menggambar wajahmu di hamparan pasir, tak henti-henti aku minum dari bayang-bayangmu. Masih terpampangkah hujan di dalam sana?
tamsil apa lagi yang kau buat untukku? Itulah bayangan hujan yang membuatmu alpa bahwa tahun sudah berganti. Dan kau citrakan air bah nun di kota agar rumahmu selalu terpacak jelita di puncak Bukit Karang di utara pelabuhan udara seperti sekarang ini. Pakaianku melapuk dan gugur pelan-pelan. Kini aku bisa hidup seperti pokok tusam atau kembang sepatu yang telah lama kau tanam. Jika kau dengar bel tukang pos di pagar, itu berarti aku tengah menulis puisi rahasia untukmu. Betapa jejakmu di sini kian kentara saja ketika aku tak menemukan beritamu di koran pagi atau televisi. Percayalah, sayangku. Aku rajin belajar menari sebab aku tak mampu menghapus ilasmu. Namun masih saja aku cakari ranjang atau meja makan jika aku gamang menirukan untayan gaya yang termaktub dalam aneka kitabmu. Pun lidahku terjulur-julur jika aku memandang potret dirimu di dinding merah padam itu. Terkadang rumah ini bergetar, hampir pecah oleh pesawat terbang yang merendah ke atap. Tapi dengan gemuruh itulah aku bisa sejenak percaya bahwa aku, seperti juga kau, bisa juga dekat dengan maut dan kalibut. Aneka kabilah yang lewat di depanku ganti-berganti berseru. Lihat, betapa mahir tangan kirinya. Bahkan wajah kekasih yang dilukisnya adalah wajah kita juga. Ada juga yang terkadang memindahkan palsi mati yang telah mengimpitku. Tapi aku tak juga terguling ke bawah sana, ke kota yang hampir bahagia itu. Tapi bila aku menggambar dengan kedua tanganku, mereka kira aku menggali-gali ke dalam sana. Ternyata ia paham juga arkeologi. Lihat, ia mencari sisa hujan asam yang membawa kita kemari. Atau menyigi pecahan palu dan sabit yang telah memusnahkan nenek moyang kita. Mereka sungguh tak tahu, sayangku. Kau kira mereka tertarik padaku? Tidak sama sekali. Hanya kubuat mereka terpesona pada tanganku, lidahku, bayang-bayangku, lukisanku, agar mereka tak melihatmu. Dan ku beri mereka cermin pasir sehingga mereka lupa memasuki rumahmu. Sekali-sekala bentang kainmu menghalangi mereka memandang ke arah jurang. Sayang sekali, tabir abu-abu sesempurna ini tak bisa kami bawa ke kampung halaman. Seorang penyair musafir berkata. Di bawah sana mereka kian mahir baris berbaris. Sudahkah kau selesai, sayangku? Dari gema yang jauh itu aku tahu mereka telah menghafal namamu. Mereka ternyata tak tenggelam. Bahkan kini merekalah yang hendak mengaramkanmu. Meninggilah, sayangku. Aku tahu kini puisi ditulis dengan ludah. Daftar menu dengan darah, dan kitab undang-undang dengan termurah. Tolong bawakan daku gaung ting-ting palang pintu kereta api dan sisa harum santan dari tong es puter, supaya rumahku tak menjelma museum. Lalu aku seperti mendengar lelangkah kaki mendekat ke pintu. Seperti apakah rupamu jika kau sampai lagi kemari? Kini aku menjadi seperti bocah lagi. Aku harus mengendus pakaianmu dan membubuhkan lumut ke potret dirimu agar mampu mengenalimu lagi, menangkapmu lagi. Benar, mulai kuhancurkan sosok para peziarah itu dalam lukisanku. Bukankah peti mati
kembang sepatu, dan bubuk kopi harfiah belaka bagi mereka. Sungguh, mereka tak tahu bahwa semua jalan menuju rumahmu. Alas pasir ini terasa basah sekarang. Mungkin oleh air mataku. Mungkin oleh hujan yang tak dapat ku kenal lagi. Nun, di ujung sana kau sebut berbilang-bilang namaku sampai kau telanjang sepenuhnya. Di pintu rumahmu masih terpacak payung, perahu, puing pesawat terbang, dan kitab puisi yang membuat maut takut mendekat padamu. Percayalah, aku selalu menujumu, meski kau tak kunjung melihatku. Menarilah selalu cintaku, menarilah, bahkan di ranah yang tak kunjung kemari, selama lolong panjangku meningkahimu seperti bunyi jantung hati. Membaca kita. Sedangkan kita senantiasa mengeja musim yang dipupuk lembayung masa lalu, sebelum suara jarum jam berdetak melangkahi embun payau di lipatan garis senja, kian menjauhkan kita dari kisah picisan zaman remaja. Pulanglah, merakit jendela berdaun rindu. Usapkan kacanya pada cangkang lampion yang menggantung di tiap bayangan masa depan, kau dan aku. Yogyakarta, Oktober 2017. Kisah senja. Sekali lagi. Dan kita bersembunyi dalam sebuah gradiasi, sayang. Kita terlalu urung untuk beranjak dari kisah-kisah tentang Alina dan segenggam senja yang dia campakkan di kaki Himalaya. Pamulang, Oktober 2017.